Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama pada malam ini dari surat Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari ayat 21 sampai 24 ini merupakan kelanjutan untuk kita renungkan dan kita belajar mengerti berdasarkan seluruh tatanan dari surat Yakobus untuk kita hidup di dalam Kristus. Ada beberapa kata yang penting yang perlu kita gali temukan prinsip, makna, dan manfaatnya. Kata yang perlu dan penting direnungkan ialah kata buanglah. Ini sebuah tindakan konkret dari seorang yang beriman. Beriman kepada Kristus di dalam pembenaran Allah kepada kita, kita tidak berhenti mengalami pengampunan dan diadopsi menjadi anak-anak Allah saja, tetapi kita melanjutkan dengan mengalami hidup kudus. Salah satu hal yang paling perlu dan penting dalam mengalami hidup kudus ialah membuang segala perbuatan dan perkataan yang berdosa dan jahat, dan sungguh-sungguh melakukan pembuangan atau penyingkiran hal-hal yang kotor dan jahat dalam hidup kita. Karena kita diminta oleh Tuhan untuk memiliki kepekaan dan satu sikap yang jelas terhadap segala bentuk dan jenis dan dampak dari dosa. Selain dengan kita sungguh komit membuang hal-hal yang jahat dan mematikan dosa dalam hidup kita, kita juga diminta oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menyatakan diri dengan kata yang kedua, yaitu menerima firman Tuhan. Menerima itu merupakan satu tindakan iman. Tetapi bagaimana kita bisa menerima dan mengapa kita dikaruniai untuk menerima? Semata-mata karena anugerah Allah yang tak terbatas dan tak bersyarat bagi setiap kita. Ketika saya dan saudara menerima firman Tuhan yang dikhotbahkan atau yang kita baca, yang didengarkan atau kita bisa mengerti di dalam firman itu, maka kita diminta oleh Tuhan melalui Yakobus untuk menerima firman itu. Artinya bukan sekedar mengetahui, mengerti, namun dari bagian kata menerima itu berarti dengan sikap sungguh-sungguh mau menjalankan firman Tuhan. Menerima bukan hanya secara kognitif, tetapi juga afeksi dan bersifat kesaksian di dalam hidup kita. Kata menerima tidak mudah karena ada satu pengalaman sikap dalam hidup kita sebagai orang yang dulu pernah hidup dalam kegelapan, namun dampaknya sampai nanti dalam akhir hidup kita, kita sulit dan sukar menerima kebenaran, menerima kasih. Karena itu kata menerima itu tindakan iman yang diawali dari anugerah Allah. Inilah istilah yang bisa kita sebut from grace to grace. Kata yang ketiga yang perlu kita baca, dengar, dan renungkan ialah kata kehendak. Hendaklah. Ini merupakan dorongan untuk kita tidak berhenti atau tidak memuaskan diri karena kita sudah memiliki berbagai pengetahuan, tetapi di sini
Tuhan mengendaki melalui Yakobus agar kita menjadi pelaku firman Tuhan. Memang baik kalau mendengar firman Tuhan. Namun kalau hanya sampai di situ saja dan kita tidak menjalankan aksi nyata dari perintah firman Tuhan, maka kita punya satu sikap yang tidak lagi sesuai, sehingga kita tidak lagi menipu diri sendiri. Selanjutnya saudara, pada poin yang berikutnya mengenai keterlibatan kita mengerti firman, dan kata yang perlu diperhatikan ialah menjadi serupa dan pelaku firman Tuhan. Artinya kalau kita mengamati wajah atau tubuh kita di depan cermin, kita bisa sungguh-sungguh memperhatikan dengan baik bagaimana kita menjalani kehendak Tuhan. Tentunya kita tidak bersifat antroposentris, namun kita juga tidak mau melupakan dan merugikan pihak lain untuk kita bisa eksis memandang hanya kepada Kristus. Saudara yang kasih dalam Kristus, pada bagian-bagian yang sudah dijelaskan di atas, mari kita telusuri secara lengkap dari tafsiran Matthew Henry. Pertama yang perlu diperhatikan ialah kita dituntun dan bergerak maju menahan bekerjanya amarah. Kita harus mempelajari hal ini di dalam konteks penderitaan. Tetapi kalau kita mau bicara tentang anugerah Allah yang memperbaharui dan firman Injil mengajar kita untuk menaklukkan semuanya itu. Di bagian lain, Matthew Henry menggambarkan tentang satu kondisi di mana firman kebenaran dibicarakan dalam ayat sebelumnya. Jadi kita dapat mencermati bahwa sudah menjadi kewajiban orang Kristen untuk mendengar firman Allah dan menggerakkan atau mengarahkan pikiran untuk memahaminya daripada berbicara menurut khayalan kita. Selanjutnya di dalam penjelasan daripada Matthew Henry dikatakan bahwa perkataan ini dapat diterapkan pada penderitaan dan cobaan yang dibicarakan pada awal bagian penjelasannya. Maka kita dapat mencermati bahwa sudah menjadi kewajiban kita mendengarkan bagaimana Allah menjelaskan pemeliharaannya. Pada bagian selanjutnya, perkataan ini dapat dipandang merujuk pada perselisihan dan pertikaian yang terjadi di antara orang-orang Kristen sendiri di masa-masa pencobaan pada waktu itu. Di sini kita dapat mencermati bahwa setiap kali muncul perbedaan di antara orang-orang Kristen, tiap-tiap pihak harus bersedia mendengarkan pihak lain. Seringkali orang memegang pendapat mereka sendiri dengan kaku karena mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan orang lain untuk melawan mereka. Di selanjutnya, Matthew Henry memberikan gambaran berkaitan dengan amarah manusia yang tidak mengerjakan di hadapan Allah. Pada bagian ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Mari kita telusuri lebih mendalam dan lebih lengkap lagi supaya firman Tuhan tidak berhenti hanya dalam tataran kognitif saja. Di sini kita mendapati khususnya ayat 24 uraian tentang orang-orang yang tidak bermanfaat memanfaatkan cermin firman ini sebagaimana mestinya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Ini adalah gambaran sebenarnya tentang orang yang mendengar firman Allah tetapi tidak melaksanakannya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.